Malam itu, halaman rumah besar milik Pak Henry berubah menjadi lautan cahaya. Lampu-lampu gantung berkelap-kelip, lilin-lilin kecil menghiasi meja, dan musik lembut dari organ tunggal mengiringi gelak tawa para tamu yang masih betah tinggal, meski jam sudah menunjuk tengah malam. Semua mata tertuju pada pasangan pengantin baru, Arga dan Winda. Keduanya tampak berseri-seri, wajah bahagia mereka tak bisa disembunyikan, meski lelah jelas mengintai. Arga sesekali menggenggam tangan Winda erat, seakan ingin meyakinkan diri bahwa momen yang ia jalani ini nyata, bukan sekadar mimpi. Di sudut ruangan, orang-orang masih bercengkerama sambil meneguk minuman, membuat suasana pesta tetap hidup seakan tak ingin berakhir. Arga dengan setelan jas sederhananya terus menyambut teman-teman lama yang datang untuk memberi selamat. "Bro, akhirnya resmi juga ya?" Seru salah satu temannya sambil menepuk punggungnya. Arga hanya tertawa, matanya lalu beralih ke Winda yang duduk manis dengan gaun putih panjang yang kini mulai kusut. Senyumnya tetap menawan meski riasannya perlahan memudar setelah seharian penuh melewati prosesi pernikahan. Winda mencoba ikut tertawa bersama para sahabatnya, meski sesekali tangannya mengusap dahi yang terasa berat. Hatinya masih hangat oleh rasa cinta dan syukur, namun tubuhnya menuntut istirahat. Dari kejauhan Pak Henry memperhatikan. Duduk di kursi rotan dengan segelas air mineral di tangan, lelaki paruh baya itu menghela napas panjang. Ada rasa lega dan bahagia, sekaligus haru bercampur dalam dadanya. Seorang duda yang selama ini membesarkan Arga seorang diri, kini bisa menyaksikan anaknya memasuki gerbang rumah tangga. Ia merasa tugas besarnya sebagai ayah telah tertunaikan. Namun kerut di wajahnya makin dalam. Lelah menggerogoti tubuhnya, dan mata tuanya semakin berat untuk terbuka. "Ayah duluan ke kamar ya," katanya, sambil berdiri dengan langkah pelan, lalu menepuk bahu Arga. "Jangan lupa jaga istrimu baik-baik." Arga mengangguk sambil tersenyum, tak menyadari kalimat sederhana itu kelak akan menjadi ironi yang menyayat hati. Malam pun makin larut, musik masih berdentum lembut, tawa masih pecah di berbagai sudut, dan botol-botol minuman terus terbuka. Arga larut dalam obrolan panjang bersama teman-teman masa mudanya. Sesekali ia meneguk minuman beralkohol, sesuatu yang sebenarnya tak terlalu ia sukai, namun sulit ia tolak karena suasana penuh euforia. Winda di sisi lain berusaha menahan rasa kantuk yang makin berat. Gelas di tangannya hampir kosong, kepalanya mulai terasa ringan sekaligus berputar. Pandangannya pun kabur, suara orang-orang di sekitarnya mulai terdengar jauh seperti gema di dalam terowongan. Ia menepuk-nepuk pipinya sendiri, berusaha tetap sadar, namun tubuhnya tak sekuat keinginannya. Dengan langkah goyah, Winda pamit pada teman-temannya untuk ke kamar mandi. Ia pun menunduk, menahan pusing, lalu membasuh muka dengan air dingin. Air itu sempat memberi kesegaran sesaat, membuat matanya kembali terbuka lebar. Namun bayangan suaminya langsung memenuhi pikirannya. Malam ini adalah malam pertama mereka, malam yang selalu diceritakan orang sebagai momen tak terlupakan dalam sebuah pernikahan. Meski tubuhnya letih, hatinya hanya ingin segera bersama Arga, berbaring dalam dekapan hangatnya. Dengan perasaan itu, ia berjalan kembali menuju kamar. Namun sayang, langkah yang limbung membuatnya salah arah. Tanpa sadar ia memutar gagang pintu kamar yang bukan milik Arga, melainkan kamar Pak Henry. Begitu keluar dari kamar mandi, langkah Winda kian tak teratur. Pandangannya berkunang-kunang, seakan seluruh ruangan berputar. Suara musik yang masih terdengar dari ruang pesta terasa samar, hanya sisa dentuman yang memekakan telinganya. Dalam benaknya hanya ada satu tujuan, menemukan Arga sang suami. Ia ingin segera masuk ke kamar pengantin untuk menghabiskan malam pertama mereka. Namun pikirannya yang kabur membuat langkahnya salah arah. Alih-alih menuju kamar yang disiapkan untuk mereka berdua, ia justru berbelok ke pintu yang berada tepat di sisi lain koridor, kamar milik Pak Henry. Dengan tanpa curiga, Winda mendorong pintu yang tak terkunci itu. Kamar itu gelap, hanya ditembus cahaya redup dari lampu koridor yang merembes lewat celah pintu. Di dalamnya Pak Henry sudah tertidur lelap, tubuhnya terbungkus selimut hingga dada. Winda berdiri sejenak di ambang pintu,
Matanya kabur memandangi sosok yang berbaring di ranjang. "Arga?" bisiknya lirih, yakin benar bahwa itu adalah suaminya. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah mendekat, melepaskan sepatunya, lalu duduk di sisi ranjang. Rasa pusing membuatnya tak bisa membedakan, apalagi memikirkan bahwa ia mungkin salah kamar. Pak Henry tersentak oleh gerakan ranjang yang bergoyang. Matanya terbuka sedikit, terkejut melihat Winda duduk di sampingnya dengan wajah lelah dan senyum samar. "Winda, kamu ngapain di sini?" Suaranya yang serak, antara sadar dan bingung. Ia berusaha bangun, tapi Winda justru meletakkan jari telunjuknya di bibir Henry seakan meminta diam. Dalam kondisi mabuk, ia hanya mampu melihat satu sosok, yaitu suaminya. "Aku capek, tapi aku ingin bersama kamu malam ini," bisiknya dengan suara pelan, membuat Pak Henry tercekat. Situasi pun menjadi tegang. Pak Henry berusaha menahan, kedua tangannya terangkat, mencoba memberi jarak. Namun Winda yang matanya setengah tertutup itu justru bersandar ke dadanya, merasakan kehangatan tubuh yang ia yakini adalah milik Arga. Aroma parfum lelaki bercampur dengan bau alkohol yang masih samar di hidungnya, membuat pikirannya semakin terhanyut. Henry mengerjap, dan hatinya mulai bergejolak. Ia tahu persis siapa yang ada di hadapannya, tapi tubuhnya terpaku dan lidahnya keluh. Dalam gelap dan dalam mabuknya Winda, suasana itu berubah ambigu, salah paham yang berbalut kelembutan, namun berbahaya bila dibiarkan. "Winda, kamu salah kamar, nak." Henry berbisik terbata, berusaha membangunkan kesadaran menantunya. Namun pelukan Winda semakin erat, wajahnya menempel di dada Henry. Ia menggumam lirih, "Jangan kemana-mana, aku ingin kamu ada di sini." Kata-kata itu menusuk telinga Henry, mengguncang batinnya. Ada tarikan kuat antara naluri seorang lelaki dan kesadarannya sebagai seorang ayah. Ia ingin segera melepaskan, tapi tubuhnya tak berdaya melawan kehangatan yang tiba-tiba hadir begitu dekat. Dalam hati, Henry berdoa semoga ini hanya mimpi buruk yang segera berlalu, namun sayangnya malam itu baru saja dimulai. Henry duduk kaku, jantungnya berdetak semakin cepat. Nafasnya memburu saat Winda makin merapatkan tubuhnya. Hatinya berteriak agar ia segera melepaskan, tapi tubuhnya seperti terkunci. Dalam mabuknya itu, Winda tersenyum samar, lalu menggenggam tangan Henry dengan penuh kelembutan. "Arga, terima kasih sudah memilih aku." Bisiknya lirih, matanya setengah terpejam. Kata-kata itu menusuk batin Henry. Ia tahu perempuan ini tak sedang berbicara kepadanya sebagai mertua, melainkan kepada sosok suami yang ia yakini ada di depannya. Henry menutup mata sejenak, berharap kekacauan ini hanya berlangsung sesaat. Namun setiap detik terasa semakin menggoda, semakin sulit dikendalikan. "Winda, dengarkan ayah. Aku ini bukan Arga," ucap Henry dengan suaranya yang parau. Namun Winda menatapnya dengan pandangan kabur, lalu menggeleng pelan. "Kamu itu Arga. Aku tahu kamu adalah Arga." Ucapannya dengan penuh keyakinan, meski kenyataannya ia tak mampu membedakan. Tangan Winda bergerak, meraih bahu Henry, menariknya agar lebih dekat. Tubuhnya yang mungil terasa begitu rapuh sekaligus hangat, membuat Henry semakin sulit menahan diri. Dalam kepalanya suara hati beradu, satu sisi memaksa untuk menyingkir, sisi lain merasa iba pada kondisi Winda yang begitu pasrah dan penuh cinta kepada orang yang ia sangka adalah suaminya. Henry mencoba menyingkir, tapi Winda menahannya dengan pelukan yang tiba-tiba begitu erat. Ia bahkan memanggil nama Arga berulang kali, dengan suara yang penuh kerinduan. "Aku ingin kita benar-benar jadi suami istri malam ini. Aku sudah menunggu," katanya lirih yang membuat tubuh Henry gemetar. Kata-kata itu terasa seperti bisikan yang meruntuhkan benteng pertahanannya. Sebagai lelaki, ia tak bisa memungkiri bahwa kedekatan itu memancing sesuatu dalam dirinya. Namun sebagai seorang ayah, sebagai seorang mertua, ia tahu betul bahwa garis ini tak boleh dilewati. Malam itu batas antara benar dan salah semakin kabur, semakin menyesakkan. Gelap kamar seakan menambah suasana mencekam. Detik-detik berjalan lambat, setiap sentuhan terasa berlipat ganda. Henry pun menunduk,
Matanya menatap wajah Winda yang terpejam dengan senyum samar. Ia ingin sekali berteriak. Ingin mengguncang tubuh menantunya agar sadar. Tapi yang keluar hanya suara berat. Tangan Winda kini bergerak, menyentuh wajah Henry dengan lembut, lalu menelusuri pipinya. "Aku cinta kamu, Arga," ucapnya lagi. Henry menutup mata rapat-rapat, mencoba melawan godaan yang terus menghantam. Namun tubuhnya dan nalurinya tak sepenuhnya patuh pada akal sehat. Ia berada di ujung tebing yang licin, sedikit saja ia lengah, maka segalanya akan jatuh ke jurang yang dalam. Dalam detik-detik genting itu, Henry merasakan dirinya benar-benar terjebak. Ia menggenggam erat seprai, berusaha menyalurkan ketegangan pada kain yang hampir robek. Winda yang tak sadar, terus mengira bahwa ia bersama suaminya, semakin larut dalam perasaan penuh cinta. Henry hanya menunduk, wajahnya mendekati Winda, begitu dekat hingga ia bisa merasakan hembusan nafasnya. Ada tarikan kuat, seperti magnet yang nyaris tak terbendung. "Ya Allah, kuatkan aku." Batinnya berdoa, namun tubuhnya kian sulit dikendalikan. Henry duduk di tepi ranjang dengan tubuh kaku, seolah terikat oleh keadaan. Winda masih menempel erat di dadanya, hangat dan pasrah, meyakini dirinya sedang berada di pelukan Arga. "Aku sudah menunggu lama untuk malam ini," bisiknya dengan suara parau bercampur kantuk. Kata-kata itu membuat Henry semakin goyah. Ia menatap wajah menantunya yang begitu dekat, samar oleh cahaya, namun jelas menyimpan kecantikan yang sulit dipungkiri. Di dalam kepalanya, pertarungan batin semakin menggila. Ia ingin menolak, tapi bagian lain dari dirinya sudah terlalu lemah untuk melawan godaan. "Winda, kamu salah orang, Nak." Henry berusaha membisikkan kata-kata itu sekali lagi. Namun justru, semakin kuat Winda menggeleng, bibirnya bergetar, dan ia menempelkan keningnya ke dada Henry. "Aku tahu ini kamu, Arga. Jangan tinggalkan aku." Suaranya terdengar begitu tulus dan penuh cinta. Henry hanya terdiam, tubuhnya gemetar. Ia tahu, menantunya tak sadar, tapi kata-kata itu menusuk telinganya seperti mantera. Di saat itu batas logika semakin kabur, ditelan oleh kelembutan yang terus mendesak. Kamar yang hening hanya dipenuhi suara napas keduanya yang semakin berat. Detik pun berjalan lambat, seakan memberi ruang bagi kesalahan itu untuk tumbuh. Henry menutup mata rapat-rapat, mencoba membuang semua pikiran, tapi justru semakin larut dalam suasana yang mencekik. Winda dalam kesadarannya yang samar, meraih leher Henry dan mendekatkan wajah mereka. Jarak yang begitu tipis, hembusan napas yang bersentuhan, membuat tembok pertahanan yang rapuh itu runtuh. Dalam sekejap Henry merasakan dirinya jatuh, bukan lagi sebagai seorang ayah mertua, melainkan sekadar lelaki yang kalah oleh godaan. Malam itu pun melewati batas yang seharusnya tak boleh disentuh. Tak ada lagi kata-kata penolakan. Hanya diam panjang yang berbalut bisikan dan helaan napas. Winda yang semakin larut, percaya ia sedang bersama suaminya. Henry pun tak lagi melawan, meski di lubuk hatinya rasa bersalah menjerit. Setiap detik yang berlalu menorehkan noda yang tak akan pernah bisa dihapus. Ia tahu, ia sedang menghancurkan sesuatu yang paling ia cintai, hubungan dengan Arga, anak yang selama ini ia banggakan. Namun pada malam itu, penyesalan tertunda, karena tubuh dan perasaan sudah terlalu dalam tenggelam. Setelahnya, hanya ada keheningan. Winda terlelap dalam pelukan, wajahnya damai tanpa curiga sedikit pun. Henry masih terdiam, menatap langit-langit kamar dengan mata kosong. Dada dan pikirannya terasa sesak. "Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan?" Bisiknya dengan suara yang serak, hampir tanpa tenaga. Ia menatap menantunya yang tertidur, lalu menunduk penuh penyesalan. Fajar pun mulai menyingsing, sinar oranye menembus sela tirai kamar. Winda masih tertidur pulas, wajahnya tenang seolah malam tadi hanya mimpi panjang yang melelahkan. Henry duduk di kursi dekat jendela, tubuhnya kaku, matanya merah karena tak bisa tidur semalaman. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, dihantui bayangan dosa yang tak mungkin bisa ia hapus. Setiap detik yang ia lalui terasa berat,
seperti berjalan dengan beban besar di pundaknya. Kalau Arga tahu, semuanya akan hancur, pikirnya sambil menekan kening dengan telapak tangan. Lalu dengan perlahan Pak Henry memindahkan Winda yang belum tersadar ke kamar pengantin. Di luar rumah suara riuh mulai terdengar. Beberapa tamu yang semalam menginap sudah bangun, suara kursi bergeser, langkah kaki dan aroma kopi tercium samar dari dapur. Henry tahu sebentar lagi pagi akan benar-benar datang, dan ia harus menampilkan wajah yang berbeda, wajah seorang ayah yang bahagia melihat anaknya resmi menjadi suami. Namun hatinya tahu, ada jurang dalam yang sudah menganga antara dirinya, Arga dan Winda. Ia berdiri pelan lalu menatap Winda sekali lagi. Semoga kau tak pernah mengingat apa yang terjadi. Ucapnya lirih sebelum perlahan keluar dari kamar itu dengan langkah goyah. Tak lama kemudian Arga masuk ke kamar pengantin dengan kepala pening akibat sisa alkohol semalam. Ia melihat Winda yang masih tertidur di ranjang, senyum hangat muncul di bibirnya, tanpa sedikit pun curiga. Akhirnya malam pertama kita datang juga. Gumamnya lirih sambil berbaring di samping istrinya. Ia mendekap Winda dengan penuh cinta, dan bagi Winda yang masih setengah sadar, dekapan itu ia anggap sebagai kelanjutan kebahagiaan bersama Arga. Pagi itu, keduanya menjalani momen suci, yang seharusnya hanya milik mereka berdua, tanpa tahu bahwa malam sebelumnya telah tercemar oleh sebuah rahasia kelam. Di kamarnya Henry berdiri di depan cermin, menatap bayangan dirinya sendiri. Mata itu terlihat kosong, wajahnya dipenuhi kerut penyesalan. Ia mengusap wajah dengan kasar, mencoba menghapus semua yang terpatri di ingatannya, tapi sia-sia. Aku ayah yang gagal, aku manusia yang jatuh. Gumamnya dengan suaranya yang parau. Ia teringat wajah almarhum istrinya, teringat perjuangan membesarkan Arga seorang diri. Dan kini semua kebanggaan itu seolah runtuh hanya dalam satu malam. Henry menggenggam meja dengan kuat, hampir meremukkan kayu di bawah tangannya. Ia tahu, sejak malam itu, dirinya bukan lagi pria yang sama. Hari pun terus berjalan, pesta usai, dan kehidupan baru Arga serta Winda resmi dimulai. Senyum mereka berdua terlihat di mata semua orang, seolah tak ada yang pernah salah. Namun hanya Henry yang tahu, di balik senyum itu tersembunyi sebuah rahasia besar yang akan ia bawa sampai mati. Setiap kali ia melihat pasangan itu berjalan, bergandengan tangan, hatinya teriris. Ia ingin sekali menjerit, ingin mengaku, tapi bibirnya terkunci. Dan di sanalah kisah itu berakhir, sebuah malam pertama yang seharusnya penuh kebahagiaan, berubah menjadi rahasia paling kelam, sebuah beban yang hanya dipikul Henry seorang diri, antara dosa, cinta, dan rasa bersalah yang tak pernah selesai.